Episode menuju 2 garis ini akan spesial karena ada 2 point of view hari ini. Satu dari pejuang 2 garis dan satu dari ibu hamil. Baru saja tahu kalau hamil. Halo, perkenalkan namaku Esti, 23 tahun dan saya baru tahu kalau saya hamil. Selamat anyway. Terima kasih. Baru nikah, nunda, terus nunda hamil. Kurang lebih 2 tahun ya. Terus hamil. Berarti ini nggak direncanain dong? Kebetulan tidak. Enak banget. Yang sini ngerencanain sampai segitu, habis duit banyak. Yang sini takut hamil. Takut ya? Ada perasaan, is it too young buat Okay. aku hamil? Karena karir masih umur 23 tahun ya, masih ada mimpi, masih ada hal-hal yang belum aku capai. Terus apakah finansialku cukup? Penuh dengan ketakutan. I see. Ini menarik karena di posisi aku yang nunggu 11 tahun, aku justru sebaliknya. Aku merasa siap secara financial, secara mental aku merasa kayak aku siap menjadi ibu. Tapi aku belum dikasih gitu. Jadi aku suka heran kalau ada yang hamil terus malah takut gitu. Kalau kamu ada apa pemikiran apa ketakutan itu maksudnya akhirnya kamu kan tahu kalau kamu hamil, jadinya nggak happy dong? Kalau misalnya bisa dibilang sih 70% itu adalah takut, 30%-nya happy. Justru lebih banyak takutnya daripada Iya. happy-nya. Wow. Aku disclaimer dulu, aku tuh orangnya planning banget ya. Jadi mulai dari kuliah aku udah nargetin 3,5 tahun kelar beneran. Terus semuanya sudah aku planning dengan baik gitu. Pas waktu aku tahu hamil, rasa takut itu makin lama ya. Itu aku taunya sekitar baru telat 2 hari menstruasi. Tes pack langsung itu jelas banget 2 garis. Sampai malam tak tes pack itu sama sekali nggak samar. Bener-bener 2 garis sampai aku kayak beneran entah ini gitu. Itu yang diimpikan oleh kami dan para pejuang 2 garis lainnya loh. Gimana nih gitu. Pertama kali yang aku pikirin adalah siap nggak ya finansialnya. Oke. Kalau dari Miss sendiri dengar berita hamil ini rasanya gimana sebagai pejuang 2 garis? Jadi kan aku 11 tahun udah menanti gitu ya. Selama 11 tahun ini banyak banget kabar kehamilan, baik dari teman, saudara gitu ya. Bahkan sekarang yang hamil itu sudah mahasiswa murid-murid saya nih. Kan mereka sekarang usianya se-SD ini gitu ya. Mereka hamil. Teman-teman seusia saya malah anaknya udah gede gitu. Jadi selama 11 tahun ini saya mendengar banyak sekali kabar kehamilan. Gitu. Kalau Esti tanya gimana rasanya, di awal-awal pernikahan, ketika saya dengar ada orang-orang terdekat saya hamil atau teman-teman terdekat saya itu yang ada yang hamil, padahal mereka tuh baru nikah gitu ya. Bahkan setelah nikah resepsi nggak sempat mens langsung hamil. Wah, Pernah tahu gitu nggak? Pernah tahu jadi, kan? Apalagi resepsinya sambil hamil. Nah, ada kan yang kayak itu gitu juga, case-nya. gitu. Jadi yang awal-awal saya rasakan pertama itu sedih. Gitu. Di tahun-tahun pertama dengar kabar teman-teman hamil sedih dan mengasihani diri sendiri. Loh, kok mereka udah hamil ya? Mulai mempertanyakan. Ini berarti ada yang salah nih. Pernikahan kita nggak normal nih. Ini nggak sewajarnya nih. Gitu. Jadi denial, sedih, terus mengasihani diri sendiri itu. Tapi masuk tahun ketiga dan keempat, rasa sedih itu berubah menjadi rasa marah. Marah ke keadaan, marah ke diri sendiri, marah ke orang yang hamil. Bayangin dia nggak salah apa-apa, aku marah aja sama dia. Beneran. Jadi kalau kamu mengabarkan kamu hamil pada Di saat tahun-tahun ketiga aku nikah, aku jadi bete tiba-tiba tanpa alasan sama kamu. tiba-tiba kayak gitu, menjauh gitu, iya. ya guys. Apalagi kalau aku tahu, misalnya aku tahu Esti ini nggak pengen. Esti ini sedang nabung, Esti sedang pengen kejar yang lain. Iya benar. Kok Esti malah hamil? Udah dia auto, kamu kayaknya aku musuhin beberapa hari. Itu di tahun ketiga gitu ya. Jadi 2 tahun pertama sedih, tahun ketiga sama tahun keempat marah, tahun ke-5 sama ke-6 itu hopeless atau hilang harapan. Marah sama Tuhan nih, hopeless, hilang harapan, gak berani berharap, dan protes sama Tuhan itu di tahun ke-5 sama ke-6. Panjang Itu. Kalau sekarang udah di 11 tahun menikah?
Kalau sekarang aku udah memahami dan menyadari bahwa setiap orang punya porsi masing-masing, setiap orang punya kapasitas masing-masing, dan saya sudah memahami bahwa tidak perlu mempertanyakan kenapa dia, kenapa bukan saya. Karena hanya Tuhan yang punya jawabannya. Bener. Hanya Tuhan yang berdaulat gitu. Karena kalau kita manusia pakai tolok ukur kita, nggak nyampe ya gitu. Makin gila, makin ditanyain, makin dipikirin, makin gila. Makin overthinking soalnya. Gitu. Jadi kalau sekarang Esti bilang, Miss aku hamil. Oh, aku berbahagia buat kamu. Jadi case-nya memang aku berbahagia untuk Esti. Aku tidak akan membandingkan dengan kisah aku. Loh kok Esti? Katanya Esti masih struggle financial. Katanya Esti masih pengen ngejar karir. Padahal Esti ini masih nunda loh. Beneran kan? Bener. Masih nunda gitu loh. Aku berhenti mempertanyakan itu ke Tuhan, ke diriku dan ke Esti. Gitu. Karena aku yakin Esti punya jalannya sendiri. Dan saya pun punya jalannya sendiri gitu. Jadi nggak sama gitu kalau ditanya. Sekarang kayak gitu. Tapi butuh 11 tahun loh untuk bisa sampai di titik ini loh. Butuh 11 tahun ya? Iya. Ya kalau misalnya versi aku yang nikah muda, awalnya aku kayak takut banget nikah muda. Takut banget, tapi aku kayak ya udahlah nggak apa-apa kalau di Islam kan daripada zina gitu. Toh juga aku udah bener-bener komitmen nih sama suami aku ini. Akhirnya oke, setelah aku lulus, aku nikah. Dan aku udah komit, ya nanti tunggu 2 tahun ya gitu. Tunggu 2 tahun ya gitu. Oke, aku udah jagain gitu. Kayak mulai dari tidak berhubungan di waktu subur, pakai alat kontrasepsi, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan berkata lain, ini rezeki yang tidak disangka-sangka. Ternyata saya hamil. Esti pas tahu hamil langsung sadar atau langsung punya pemikiran kalau ini rezeki atau perlu waktu untuk menganggap bahwa kehamilan ini tuh rezeki gitu? Waktu itu sih rasanya campur aduk sih. Udah dijalanin agak mual-mual dikit, itu ada rasa takut yang muncul. Nah, hormon hamil itu selama aku hamil itu yang aku rasain paling berubah itu adalah mood. Oke. Mood itu berubah, aku bisa nangis-nangis nggak jelas seharian. Really? Iya. Oke, tanpa sebab gitu? Tanpa sebab. Seorang anak atau kehamilan itu bisa jadi sesuatu yang menggembirakan kalau kita menunggu. Betul. Bisa jadi sesuatu yang butuh proses untuk memahami. Bener. Disertai Butuh dengan proses. ketakutan. Bener. Kalau kamu sedang tidak berharap. Gitu ya? Iya, betul. Gitu ya, oke. Leganya sih suami support banget. Aku merasa kayak, wah support suami tuh bener-bener butuh ya. Terus sahabat-sahabat aku bilang, nggak apa-apa nanti kita nongkrong bawa bayi gitu. Akhirnya sahabatku bilang gitu kayak, udah santai aja gitu, santai, oke aku bisa menerima. Tapi pasti ada lagi up and down-nya. Down-nya lagi kayak mikir, nanti kalau udah anaknya lahir aku pengen tetap kerja, gimana ini anaknya ini, apakah ditaruh daycare? Is it terlalu kecil gitu loh kalau taruh daycare itu. Terus takut juga, 2 tahun pertama itu adalah golden ways, kayak gitu-gitu. Aku pelajarin parenting, segala macam, takut lagi nambah, Miss. Nanti melahirkannya seperti apa, biayanya berapa, rasa sakitnya seperti apa gitu. Ternyata banyak ya, kabar sukacita ini juga datang dengan segala macam antisipasi, rasa khawatir gitu ya, persiapan-persiapan yang seharusnya Esti nggak nyangka bahwa akan dilakukan secepat ini. Benar. Gitu ya, oke. Kalau bicara tentang ketakutan nih, sebenarnya dari sisi aku, di usiaku yang sekarang ini, aku kan memang ingin menanti, merasa siap gitu ya. Tapi sebenarnya ada juga ketakutan-ketakutan yang timbul walaupun aku belum hamil. Apa itu, Miss? Jadi aku tuh merasa pejuang 2 garis ini juga banyak ketakutan. Yang pertama nih, yang udah pasti, takut hamil di saat aku udah tua. Otomatis ya kan fisik udah berubah gitu ya. Saya hampir 40 loh, otomatis membawa janin sekian berat 9 bulan, aku juga khawatir. Bisa nggak gitu. Yang kedua ketakutan anakku lahir pada saat aku udah tua. Anakku SD, anakku SMP, aku diam-diam udah 50 gitu. Sementara mama-mamanya temannya anak aku mungkin baru kayak se-SD gini gitu loh. Perbedaan usia kita ini kan jauh ya, 25 tahun. Ada nih, kita beda usia 25 tahun gitu. Bener. Enggak ding, kamu 23, aku 23, 37 gitu. Nggak sama ya, tapi sama 20. lumayan lah itu. Lumayan jauh ya. Bayangin kalau sekarang saya hamil, Esti hamil, kita aja perbedaan usianya udah tinggi gitu. Aku ada kekhawatiran itu. Terus ada kekhawatiran bahwa
nanti kalau anakku nikah, aku udah sangat tua gitu. Bisa nggak sih aku lihat cucuku gitu? Aduh sedih banget ya. Kan, Itu terus ya. anakku masih kecil, mungkin ya, aku udah sakit misalnya, udah tua, udah nggak bisa barengin dia liburan, jalan-jalan kemana-mana gitu. Sementara mama-mamanya temen dia masih aktif gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara ketakutan, aku pun banyak ketakutan gitu. Tapi untuk soal kesiapan, aku sih merasa lebih siap nih menanti itu gitu loh. Jadi ya ini POV yang menarik gitu. Kalau di sisi aku kayak aku udah layak nggak sih jadi ibu? Aku bisa jadi ibu yang baik nggak sih? Itu paling utama sih, Miss. Kalau Miss kan udah siap, aku udah siap nih gitu. Tapi Tuhan itu dengan segala rencananya luar biasa ya. Yang merasa siap itu malah nggak dapet, yang belum mau dan belum merasa siap ternyata malah diberi rezeki itu. Jadi sebenarnya aku ingin ngomong kepada teman-teman semua, kita tidak boleh pakai tolok ukur kita sebagai manusia. Karena rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu jauh melebihi dari apa yang bisa kita mengerti gitu. Jadi ketika hari ini teman-teman merasa belum siap, belum mampu, bisa jadi teman-teman yang next akan hamil. Tapi ketika teman-teman merasa sangat siap semuanya, bisa jadi waktu kita masih lama gitu. Jadi ya nggak ada yang bisa kita lakukan selain berserah gitu. Emang saya bisa apa? Saya nggak bisa ngomong sama Tuhan kayak, Tuhan aku sudah super ready nih, mana gitu. Bukan itu yang Tuhan lihat gitu kan aspek dan faktornya banyak. Pembelajaran apa yang Esti dapat selama pertama kali tahu hamil sampai sekarang? Awalnya sih pasti denial ya, terus gak karu-karuan, denial, takut segala macem. Tapi sampai detik ini sekarang udah masuk week ke 14 kalau nggak salah ya, 14-15. Nah itu sekarang aku udah mulai happy dan menerima karena aku yakin bahwa setiap rezeki itu, anak itu ada rezeki dan itu pasti bawa rezeki juga. Nah Tuhan itu pasti tahu nanti kedepannya seperti apa, kita itu pasti nggak bakalan dikasih kekurangan, itu nggak mungkin. Pasti ada jalan, terus di depannya itu pasti entah kayak gimana versinya nggak akan kita sangka-sangka. Para pejuang 2 garis yang saat ini juga sedang menanti itu tetap semangat gitu ya. Tetap semangat karena kita nggak pernah tahu Tuhan punya rencana apa ke depan. Betul. Dan bagian kita hanya menjalanin karena apapun yang kita lakukan itu kita hanya bisa berikhtiar dan berusaha yang semaksimal mungkin. Ya, kehamilan adalah kedaulatan Tuhan. Congrats buat Esti sekali lagi. Miss juga semoga doain ya. Doain buat para pejuang 2 garis ya. Oke, see you on the next video. Bye-bye.